Saya itu memang punya pengalaman yang kurang apa ya, dengan maskapai itu kadang-kadang saya gregetan kayak tadi. Tadi saya udah delay hampir 3 jam. Iya. Bapak Ibu tahu kan kalau naik Citylink? Iya. Itu pantun gak habis-habis. Kan saya jadi tambah kesel Pak ya. Lucu sebenarnya, orangnya lucu, cuma waktunya yang gak tepat gitu. Udah delay hampir 3 jam masih aja berpantun-pantun. Cuaca. Sampai saya bentak tadi. Gimana? Enggak, saya dalam hati bentaknya. Itu namanya nggak berani bentak. Takut mengganggu penumpang lain. Cuaca, bukan. Ya, Faktor apa? kalau cuaca gini, tadi sebenarnya saya itu sama pengalaman dengan pesawat itu gini. Bapak Ibu kalau naik pesawat, saya itu punya kebiasaan paling seneng duduk di jendela Pak. Iya. Karena apa? Karena saya itu biasanya kalau di pesawat, begitu naik saya langsung tidur. Biasanya gitu, istirahat di pesawat. Karena kalau takutnya kalau duduk di tengah nanti ada penumpang yang dari posisi jendela mau ke toilet, kan ngelewati saya jadi terganggu. Makanya saya mending pilih yang jendela. Iya. Tapi saya heran, pesawat itu kalau mau take off atau landing, Iya. saya yang sudah tidur dibangunin Bu. Ya iyalah. Disuruh buka jendela. Iya benar. Padahal kalau waktu giliran bagi makanan, saya tidur didiemin loh. Iya. 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 Dilewati, kalau bagi makanan saya tidur dilewati, tapi giliran take off atau landing, saya dibangunin suruh buka jendela. Saya mikir, apa jendelanya kalau saya tutup pandangan pilot terganggu gitu kan, padahal enggak. Kan pilot di depan. Sampai saya penasaran, apa pilotnya duduk sebelah saya gitu kan. Kalau ini enggak dibuka dia enggak bisa ngelihat, padahal pilot kan di depan. Akhirnya saya cari informasi. Saya googling di Yahoo Pak. Saya Googling di Google. Googling di Google Mas. Pak Rektor nggak pernah googling di Yahoo? Nggak pernah lah. Googling di mana? Google. Oh berarti kalau di Yahoo harusnya saya Yahing ya? Wahing. Loh, Pak Ibu, saya kalau mau googling, saya masuk ke yahoo.com, baru saya ketik google.com gitu. Lama Pak. Loh, itu lebih cepat karena apa? Search engine-nya Google waktu nyari dibantuin sama Yahoo. Jadi dijamin lebih cepat. Lebih cepat menghabiskan kuota. Terus hasilnya gimana? Saya cari informasi, ternyata Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, pesawat itu ternyata yang paling krusial adalah saat dia take off atau landing. Iya. Karena ketika take off, itu yang namanya bahan bakar itu full. Iya. Jadi suplai bahan bakar itu maksimal. Iya. Jadi itu sangat rawan. Yes. Landing itu ketika kecepatan di udara yang sekian ratus kilometer per jam bertemu dengan bumi, itu juga sangat krusial. Makanya saat take off dan landing, kenapa disuruh buka jendela? Ternyata itu adalah saya anggap itu niat baik dari maskapai. Gimana? Jadi kalau kita buka jendela, silakan Anda bisa melihat pemandangan di luar. Siapa tahu itu pemandangan terakhir yang bisa dilihat. Jadi saya mensyukuri itu aja. Terima kasih lah ya. Daripada kesel ya kan Pak ya. Iya. Itu. Terus. Jadi itu makanya kalau kita di jendela tidur dibangunin, kita nggak perlu emosi karena tujuannya baik sebenarnya. Iya, ngingetin ya. Terus nemu apa lagi tuh kalau di kadang-kadang saya begitu duduk Bapak Ibu pasti inget ya di pesawat. Jadi yang bikin saya itu konyol ya, merasa ini maskapai ini maunya apa sih? Tadi ngamatin gitu. Saya ngamati mulai dari dulu sampai tadi paling jengkel tadi memang. Tulisan jelas di tempat duduk di depan saya itu ada stiker. Memindahkan pelampung, Bapak Ibu harus tahu. Atau mengambil, membawa pulang pelampung itu 200 juta denda. Ya. Atau 2 tahun kurungan penjara. Di depan kursi tuh, di kursi. Di depan kursi saya baca. Memindahkan pelampung atau mengambil pelampung dari tempatnya, itu didenda 200 juta atau penjara 2 tahun. Iya. Sudah gitu, ketika mau terbang, pramugari ngasih tahu caranya. Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat duduk. Awalnya saya nggak tahu pelampungnya di mana. Ini malah dikasih tahu. Ini kan mancing-mancing, biar kita kena denda. Iya kan? Bener loh. Awalnya saya nggak tahu. Iya. Pelampung di mana masa kita tahu? Dikasih tahu, Bapak Ibu, pelampung ada di bawah tempat kursi, di bawah kursi Anda. Ya kita kan jadi tahu pelampungnya di situ.
masih kita tahan nih. Dikasih tahu cara make. Cara make dikalungkan, dikencangkan, ditiup. Kita ini dijebak. Untung iman saya kuat. Kalau enggak saya ikutin, coba-coba ya kan. Udah tahu tempatnya saya ambil, udah tahu cara pakai saya pakai. Nah, Bapak 200 juta gitu kan. Untung iman saya Padahal kuat. kalau diem aja ya udah nggak ngambil. Iya, kalau kita diam aja juga nggak apa-apa. Kalau itu fungsinya kalau kita juga nggak minta kalau terjadi apa-apa, Pak. Nah, makanya justru kalau terjadi, makanya ini pentingnya saya bersyukur karena saya punya asuransi ya. Ini Iya. pentingnya. Terus Karena saya gimana? membayangkan ya, penumpang pesawat yang nggak punya asuransi itu pasti dilema banget itu. Kenapa? Dibayangkan ya, mengambil pelampung kan dendanya 200 juta. Iya. Ini mohon maaf, kalau misalnya terjadi sesuatu di udara, Iya. iya kan? Ini penumpang yang punya asuransi tenang aja dia. Iya. Yang nggak punya asuransi pasti mikir. Gimana? Kalau dia pakai pelampung, misalnya terjadi apa-apa dengan pesawat, akhirnya dia meninggal. Iya. Orang yang nggak punya asuransi, itu santunannya paling 100 juta. Iya. Dendanya ngambil pelampung 200 juta. Sudah meninggal punya utang 100 juta. Apa nggak mumet itu? Untung saya tenang, saya punya asuransi. Makanya itu